Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Mahyudin. Kita doakan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan untuk selalu membimbing kita, yang memberikan pengajian setiap malam Kamis di Mushola Sufi. Yang sama-sama kita hormati juga pembawa acara kita Kakanda Haji Fahmi Awaludin, pengurus DKM Mushola Sufi Bapak Tarmaji, Bapak Abdul Salam, Bapak Satiri, Bapak-bapak, Bapak Barokah, dan juga jamaah dari Mushola Al-Furqan. Ada orang tua kita ini, Bapak Hamid, Abdul Hamid, Bapak Angatemin, ya, dan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita ada saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Salawat serta salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada uswatul hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, bapak dan ibu sekalian, ya, berdirinya saya pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, ya. Dan juga ini untuk pesan buat saya juga dan buat juga bapak-bapak, kalau memang itu ada baiknya mari kita jalani. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang zikrullah, ya. Bagaimana kita selalu mengingat Allah, di mana di situ dituangkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya, surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah kepada Allah, ya, mengingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita suruh banyak-banyak mengingat Allah, zikrullah, ya. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 191, ya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, ya, zikrullah, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, maupun ketika berbaring. Ya, jadi di sini kita ditekankan, ya, karena manusia itu, ya, selama hidupnya nggak bisa selalu dia sholat terus nggak berhenti, ya kan? Nggak bisa dia sholat, ya. Jadi sebenarnya kan kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu, kita disuruh minta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin selain untuk menyembah Allah, ya. Sholat salah satunya, kita nggak mungkin sholat terus. Nah, maka kita harus isi, ya, setelah sholat itu dengan zikrullah, ya, dengan mengingat Allah. Nah, itu kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun, ya. Jadi kita setelah sholat, jadi ini alhamdulillah nih kita diajarin sama guru-guru kita, ya, itu setelah sholat kita zikir, ya, kita zikir, ya, mulai dari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali itu bacanya?
10 kali ya. Itu pahalanya sangat besar ya, sangat besar, dan itu adalah kalimat yang Allah sukai ya. Di situ kalimat itu. Dan itu ketika kita membaca ya, di dalam riwayat ketika kita membaca 10 kali, maka setelah itu ketika kita berdoa pasti Allah akan kabulkan. Itu bagus banget ya. Nah, itu adalah salah satu zikrullah yang mengingat Allah. Ya, kemudian misalkan kita membaca Al-Ikhlas, berapa kali Al-Ikhlas? 3 kali ya. Nah, itu dikatakan bahwa ya di dalam hadis ya, adakah kamu sanggup dalam semalam ya menghatamkan Al-Qur'an? Nah, terus kata sahabat, mana bisa ya Rasulullah dalam semalam? Ya, bisa kata Rasulullah. Yaitu surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Qur'an, sepertiga. Maka ketika kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, berarti kita sudah khatam. Ya, sudah 3 kali membaca, karena satu Al-Ikhlas itu nilai pahalanya adalah sepertiga Al-Qur'an. Jadi ketika membaca Al-Ikhlas 3 kali, kita sudah menghatamkan Al-Qur'an, nilai pahalanya. Subhanallah. Jadi kita dimudahkan ya dengan zikrullah itu ya, dengan membaca doa ya, dengan membaca Al-Qur'an, sehingga pahala itu akan dilipat gandakan ya. Jadi ketika di akhirat itu nanti semua orang akan merasa rugi ya, merasa rugi. Walaupun dia akan masuk surga, tapi dia tetap merasa rugi ya. Rugi kenapa? Saya nggak maksimalin ibadah saya waktu saya hidup ya. Padahal dia sudah ahli surga, tapi dia ketika balasan yang Allah berikan itu akan diperlihatkan, maka dia menyesal. Aduh, kenapa aku waktu di dunia tidak melakukan ini, tidak melakukan ini gitu ya. Nah, itulah kita menutupinya itu adalah dengan zikrullah ya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya. Ya, hai orang yang beriman, lakukanlah zikir ya, banyak mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi memang suruh banyak, kita banyak berzikir ya. Nah, zikirnya ini banyak ya. Kita sudah diajarkan ya sama guru-guru kita ya. Nah, itu pertama kita banyak. Misalkan ya zikir yang paling utama apa membacanya? La ilaha illallah. Itu ya, itu adalah zikir yang paling utama ya. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kita bisa baca dimanapun ya. Ya, ketika kita di kendaraan kita bisa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita selalu hati kita itu ingat kepada Allah ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu salah satunya adalah la ilaha illallah. Kemudian banyak lagi zikir-zikir berikutnya ya. Nah, kita juga membaca ya di dalam sholat itu juga setelah sholat ya, kita membaca tasbih, tahlil, tahmid dan zikir ya. Yaitu kita membaca subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, itu adalah di dalam hadis juga yang artinya bahwa ya, bahwa Allah itu sangat menyenangi bacaan-bacaan zikir, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lebih senang bacaan itu daripada sinar matahari yang menyinari bumi ya. Jadi itu Allah lebih senang itu ya dibanding sinar matahari ya. Kita bayangkan nih Bapak-bapak, kalau misalkan nih nanti pagi ya, nauzubillahi min zalik, nggak keluar matahari, kira-kira apa yang terjadi? Gelap ya kan, pasti kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas. Nah, tapi itu Allah lebih senangnya adalah bacaan itu tadi ya dibanding sinar matahari, sampai seperti itu ya. Zikir-zikir itu, bacaan-bacaan itu yang Allah sangat senangi. Itu salah satu tadi ya, kita bisa baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita bisa baca dimanapun ketika kita ya sedang beraktivitas ya, ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang bawa kendaraan, itu kita bisa perbanyak ya. Fazkurullaha zikran katsira ya, perbanyaklah zikir ya dengan mengingat Allah. Itu tadi ya. Kemudian apalagi bacaannya? Banyak juga ya. Jadi dalam hadis juga disebutkan ya, maukah aku beritahukan kepadamu ya, dalam hadis itu saya bacakan artinya, di mana ketika kita membaca maka akan ditanamkan pohon di dalam surga. Nah, mau ya Rasulullah ya, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita baca satu, maka akan ditanamkan pohon di dalam surga
Subhanallah ya itu. Jadi balasan-balasan itu yang kita bisa baca ya, ringan di mulut ya, ringan di mulut ya, di perbuatan kita bisa lakukan ya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir-zikir yang sangat mudah kita bisa baca. Nah, itu ya. Kemudian juga salawat ya, salawat Nabi juga kita membaca salawat Nabi itu juga pahalanya besar ya. Ketika kita membaca salawat satu kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Itu cuma sekali ya. Cuma itu lagi? Bukan. Kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian apa lagi? Allah akan mengampunkan, memaafkan dosa-dosa kita. Itu salawat, baru membaca salawat satu kali. Nah itu kita bisa baca kapanpun juga ya, jadi kita bisa gantian. Selesai misalkan tadi baca la haula wala quwata, kita baca lagi selanjutnya salawat ya. Jadi kita perbanyak ya. Fazkurullaha zikron katsira ya. Ya. Kemudian dia selalu membaca zikir sebanyak-banyaknya ya. Kemudian dia juga membaca ya zikir mengingat Allah. Zikrullah itu adalah mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Yaitu ya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi itu di dalam surat Ali Imran ayat 191. Jadi kita perbanyak, itu adalah supaya nanti ya, itu adalah untuk menambah amalan kita, dan ketika di akhirat kita tidak nyesel. Walaupun kita akan masuk surga, tetap kita nyesel. Kenapa? Kita nggak bisa maksimalkan. Nah itu kita maksimalkan dengan zikrullah ya. Jadi ketika kita duduk di sini, di majelis ini, kita tetap bisa di dalam hati kita ya kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tetap dengar juga, hati kita juga selalu ingat kepada Allah. Jadi itu memang intinya adalah ketika ibadah itu ya, semua ibadah adalah kita mentauhidkan Allah dengan selalu berzikrullah ya. Kita baca ya setiap hari dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Ya, jadi ya inti di dalam Al-Qur'an itu ya semuanya adalah tentang tauhid ya kan. Surat pertama Al-Fatihah itu membicarakan dengan tauhid ya, artinya kita disuruh ya mengesahkan Allah ya. Hanya kepada Allah lah kita bergantung ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah surat yang pertama. Di surat yang terakhir An-Nas juga itu juga tentang tauhid kepada Allah ya kan. Berarti kita disuruh mengingat hanya kepada Allah, memperbanyak ya. Ya kan, kul a'udzu birabbin nas ya, Tuhannya manusia, malikin nas, ilahin nas, sesembahannya manusia. Jadi semuanya tuh tauhid ya. Kita disuruh berzikir ya, hanya bergantung kepada Allah ya. Jadi di sini ada cerita di zaman Bani Israel ya, ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi bahwa diceritakan ya dari Rasulullah bahwa di zaman Bani Israel ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan masuk neraka juga karena seekor lalat. Seekor lalat ya. Jadi dia bisa masuk surga dua. Jadi ada dua orang ini, yang satu masuk surga karena lalat, yang satu masuk neraka karena lalat. Apa tuh ya Rasulullah gitu. Jadi dua orang Bani Israel ini ketika dia melewati suatu ya, perkampungan, suatu daerah, ketika dia melakukan safar, dia masuk, kemudian dia dicegat. Ya, dicegat. Nah, di perkampungan itu adalah orang yang kampung itu, daerah itu dia penyembah berhala. Jadi dia mau melewati daerah itu, maka dicegat sama penjaganya, kamu nggak boleh melewati daerah sini sebelum kamu menyembahkan untuk berhala kami. Terus akhirnya kata kedua orang itu, kami tidak punya apa-apa. Ya, kami tidak punya apa-apa. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Kamu boleh persembahkan, sembelih walaupun seekor lalat. Ya. Akhirnya yang satu orang ini, yang orang yang pertama, dia mau ya udah cuma lalat doang kan, dia sembelih ya untuk berhala itu. Ya. Akhirnya dia ini jadi masuk neraka. Oh ini bu, yang masuk neraka. Kemudian yang satunya lagi, dia disuruh menyembelih, ya udah cuma sembelih seekor lalat gitu kan. Tapi untuk berhala itu dia nggak mau.
Saya nggak mau, karena ya kita pengorbanan kita ya, inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar, ya, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah hanya untuk Allah, walaupun seekor lalat. Dia nggak mau, akhirnya dia dibunuh oleh petugas itu. Maka kedua orang itu, yang satu masuk neraka, ya, yang satu masuk surga gara-gara seekor lalat. Jadi itu bagaimana tauhid itu menjadi penting, ya. Kita tuh hanya tergantung kepada Allah walaupun hanya berkurban seekor lalat. Nah, jadi semuanya itu kita kembalikan, ya, hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya hidupku, ya pengorbananku, ya matiku, ibadahku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita mesti luruskan, ya, kita mesti semuanya adalah untuk Allah, ya. Jadi saya pernah waktu hadir di pengajiannya Ustadz Rosid Haris yang di hari Sabtu pagi. Jadi Ustadz Rosid Haris pernah diundang meresmikan gedung baru, ya, di daerah Jakarta Timur. Beliau cerita, ya, dia meresmikan itu, dia membaca dia memberikan mauizah hasanah. Kemudian setelah selesai memberikan mauizah hasanah, ada acara mau memendam kepala kerbau. Akhirnya saat itu Ustadz Rosid marah, ya. Ustadz Rosid marah, ini buat apa mendem ini? Oh, kita kalau bikin gedung kita mendem hewan gitu supaya selamat. Marahlah saat itu Ustadz Rosid, sehingga akhirnya tegang saat itu. Tapi akhirnya setelah diberikan penjelasan bahwa itu adalah syirik, ya. Sedangkan dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Akhirnya dijelaskan sama Ustadz Rosid, dan akhirnya mereka nggak jadi memendam kepala kerbau. Ya, jadi hati-hati ketika kita nih ada upacara-upacara gitu, ya. Misalkan sesajen gitu kan, menaruh apa gitu. Nah, itu hati-hati jangan sampai jatuh ke syirik, ya. Karena syirik itu adalah dosa yang tidak diampunin, ya. Jadi dosa-dosa yang lain sudah diampuni kecuali dosa syirik. Jadi Allah itu sangat istilahnya sangat sensitif, ya, istilahnya. Jadi kita hanya boleh tergantung kepada Allah, hanya boleh menyembah, ya, kepada Allah, ya, karena itu Allah itu sangat pemarah, istilahnya kalau misalkan dia nggak mau diduakan, ya, makanya ada al-ikhlas, ya kan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, Allahus samad, ya. Allah itu tempat kita meminta. Jadi segala apapun kita minta kepada Allah. Hatta sendal copot pun, sendal putus pun kita mesti, ya, bergantung kepada Allah. Ya Allah, sendalku putus, ya. Ini karena memang takdir. Jadi disitulah kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, upaya dan kekuatan, hanyalah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kan inti dari ajaran agama adalah ada tiga, kan? Ada tiga. Yang pertama adalah tauhid, kita mentauhidkan Allah, ya kan? Yang kedua adalah syariat Islam, ya, kita menjalankan syariat Islam, ya, yang diajarkan misalkan sholat, ya, kemudian berpuasa, kemudian kita membayar zakat, kemudian kita pergi haji jika mau. Itu adalah syariat. Kemudian yang ketiga adalah akhlakul karimah, ya kan? Jadi Rasulullah diutus adalah untuk memperbaiki akhlak, ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan manusia dan bagaimana juga hubungan dengan Allah, itu semuanya diatur. Hablum minan nas wa hablum min Allah, ya. Jadi itu tiga, ya, tiga itu aja tadi. Tauhid, memurnikan ketauhidan. Kemudian kedua adalah syariat Islam, menjalankan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah, ya, akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik. Nah, jadi bagaimana kita jadikan semua itu dengan zikrullah, mengingat Allah. Jadi hanyalah kita mengingat Allah, ya. Satu lagi cerita lagi, boleh kan cerita lagi? Udah ngantuk belum? Belum, ya. Nah, satu lagi cerita, ya, terkait dengan bagaimana memurnikan ketauhidan kita, ya, ketergantungan kita hanya kepada Allah, ya. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, jadi beliau mengutuslah, ya, tentara-tentaranya untuk membebaskan Persia, ya. Persia itu yang ada di Irak atau Baghdad. Ya, jadi Umar mengirimlah pasukannya. Kalau nggak salah waktu itu ada namanya komandannya namanya Aliyah. Jadi dikirimlah dia membebaskan untuk supaya orang-orang di Persia itu adalah
penyembah berhala ya, penyembah api ya, Persia. Diutuslah, jadi ini di zaman Khalifah Umar. Nah, kemudian ketika sampai ya setelah membebaskan Persia di Irak itu, Baghdad, kemudian sahabat yang bernama Aliyah ini menemukan ya. Jadi di situ ada jenazah ya, ada jenazah ya, jenazah. Dan jenazah itu tidak rusak ya, jenazah itu tidak rusak, awet sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi jenazah itu di Persia itu, karena memang dia sebelum Islam, itu ketika misalkan terjadi musim paceklik ya, misalkan musim panas ya, kemudian panas berkepanjangan, maka dikeluarkanlah mayat itu, ditaruh di luar, maka seketika itu juga langsung turun hujan ya. Kemudian kalau misalkan di situ tidak subur, maka dikeluarkanlah jenazah itu ya, mayat itu yang tidak hancur ya bertahun-tahun, maka seketika itu juga langsung subur. Nah, jadi itu diuji tuh. Nah, jadi akhirnya dilaporkan oleh komandan itu, oleh Aliyah itu disampaikan kepada Umar. Ya Umar, di sana ada jenazah, di mana jenazah itu digunakan oleh umat-umat di Persia itu ketika misalkan ada kemarau panjang, musim paceklik, dikeluarkan jenazah itu maka langsung turun hujan, langsung subur. Ya, itu adalah ujian tuh. Jadi ujian ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar? Maka kata Umar memerintahkan, galilah 12 lubang. Gali 12 lubang ya. Kemudian ketika malam kamu kubur jenazah itu dan orang tidak ada yang tahu. Jadi artinya ketika pagi orang nggak tahu nih di 12 lubang itu di kuburannya di mana ya. Itu Umar kenapa dia melakukan itu? Supaya jangan sampai orang apa? Berbuat syirik ya kan. Itu kalau tidak dilakukan oleh Umar saat itu, maka antara kabilah bisa terjadi perselisihan, bisa jadi ya saling berperang. Kenapa? Karena memperebutkan mayat itu. Maka Umar melakukan antisipasi supaya jangan jatuh syirik, maka dikuburkan di antara 12 lubang itu dan dikuburkan malam hari. Jadi sehingga saat itu nggak ada yang tahu ya. Jadi itu diriwayatkan bahwa ternyata orang itu adalah Nabi Daniel ya, ternyata itu adalah Nabi Daniel yang memang kalau Nabi itu jasadnya tidak dimakan oleh bumi ya. Tapi Umar sudah melakukan antisipasi jangan sampai jatuh ke syirik. Itu adalah ujian tuh. Jadi ketika dikeluarkan jenazah itu langsung subur, langsung hujan ya. Itu maka jangan sampai terjadi kesyirikan, maka langsung dikuburin oleh Umar dan tidak ada yang tahu. Jadi hingga saat ini juga pun nggak ada yang tahu. Jadi itu untuk jangan sampai kita jatuh ke syirik. Karena itu adalah dosa yang paling besar. Jadi kita benar-benar tuh semua kita ya, semua hajat kita, ketergantungan kita ya, adalah kita serahkan kepada Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan ya. Makanya kita dikasihlah dengan doa ya kan, suruh berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu maka aku akan kabulkan. Udah, Allah udah bilang gitu. Jadi doa itu nggak ada yang nggak dikabulkan ya. Jadi semua doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan. Cuma nanti kapannya itu akan dirasakan, itulah Allah yang Maha tahu. Ya, Allah akan mengatur. Jadi doa ada yang disimpan, itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada juga doa yang ditahan, ada juga yang dikabulkan nanti sesuai dengan waktunya. Jadi kita tetaplah berdoa yang memohon kepada Allah bahwa kita optimis ya, bahwa kita yakin bahwa doa itu akan dikabulkan ya. Karena memang Allah sendiri yang bilang gitu ya, berdoalah kamu padaku maka aku akan kabulkan. Demikian mungkin ini dari saya dan saya mohon dimaafkan ya, bila ada yang baik marilah kita amalkan, itu datangnya dari Allah, dan bila ada yang salah, ada yang kurang, maka itu adalah datangnya dari kekhilafan al-fakir, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja Allah Subhanahu kita ucapkan kepada akhirnya yang biasa yang sudah menyampaikan tausiahnya di pagi ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga dengan disampaikannya tausiah tadi dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Dan mempunyai kebahagiaan taklim ini semoga menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup taklim kita pagi ini atas nama pembawa acara dan mohon doa doa yang seluas-luasnya. Dan untuk bacaan doa penutup yang mencerahkan Bapak RT kita Bapak Umi Nawawi. Ada Bapak Umi Nawawi maksudnya mencerahkan atas nama pembawa acara. Mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita baca doa penutup, sekali lagi kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang berbaring sakit, baik di rumah atau dirawat di rumah sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Nah itu sifat wadati al-bala min Allah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihamdil Fatihah bi syiril Fatihah bil mujizatil Fatihah wa bil karamatil Fatihah. Allahumma ja'al jam'ana fi majlisina hadza jam'al marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruman wa la mahjuran. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi arja'in dana min amalina da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum Alhamdulillahi rabbil alamin. ya Allah ya